Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Oke, perkenalkan, saya Sofia Renata Agustina, NIM 20811334037. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Hanafi. Nah, saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai analisis HRM atau Human Resource Management. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih sama teman-teman semua. Kalian tahu nggak sih sebenarnya HRM atau Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia ini tuh apa? Oke, aku bakal sedikit ngejelasin ya teman-teman. HRM atau Human Resource Management merupakan cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh nih, ketika kita hendak merekrut karyawan, pastinya kita akan mencari orang yang menurut kita benar-benar cocok di budaya perusahaan kita. Karena apa? Ya karena pasti mereka akan bekerja lebih lama dan juga lebih produktif di perusahaan kita nanti. Nah, makanya HRM ini tuh sering disebut memiliki fungsi untuk mengoptimalkan performa perusahaan melalui manajemen pengelolaan karyawan yang baik. Oke, jadi gitu teman-teman, kurang lebih penjelasan singkat tentang HRM atau Human Resource Management. Semoga dengan ini bisa sedikit membantu kalian memahami atau mengerti mengenai HRM atau Human Resource Management ini. Oke, next. Nah, langsung aja nih. Di sini saya akan membahas mengenai analisis HRM di PT Shopee atau perusahaan Shopee. Siapa sih di sini yang nggak kenal atau nggak punya aplikasi ini? Aku yakin banget kok kalian pasti udah nggak asing sama perusahaan ini. Oke, aku bakal sedikit ngejelasin tentang perusahaan Shopee ini ya. Nah, di sini ada definisi perusahaan Shopee. Shopee merupakan platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee ini diluncurkan pada tahun 2015. Wow, udah lumayan lama ya teman-teman. Ini udah 2021 dan udah mau berakhir ke 2022. Berarti udah hampir sekitar 7-8 tahunan ya Shopee ini berdiri. Oke lanjut, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee ini merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di industri e-commerce atau di bidang jual beli online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Mudah banget ya teman-teman. Pasti juga kalian semua di sini udah pada punya smartphone kan? Dan aku juga yakin banget di HP kalian, di smartphone kalian pasti udah ada aplikasi Shopee ini. Oh iya, Shopee ini juga udah menyebar di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, seperti contohnya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Oke, kita lanjut next slide ya, teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang materi-materi yang akan aku bahas mengenai perusahaan Shopee. Itu yang pertama ada Organizational and HR Development Strategy,
Yang kedua ada work-life analysis and employer needs analysis. Yang ketiga, employer recruitment. Yang keempat, strategies to maintain and increase relationship engagement. Masih ada lagi nih, ada 7 ya teman-teman. Nah, yang kelima ada human capital management and career management. Yang keenam, employee selection. Dan yang terakhir, HR training atau human resource training. Oke, sebelumnya aku bakal ngejelasin satu persatu dari poin 1 sampai poin 7 ya teman-teman. Kita balik ke slide sebelumnya dulu. Nah, yang pertama itu ada organizational and human resource development strategy. Di perusahaan Shopee ini, pengembangan sumber daya manusia strategis melihat perannya sebagai pengembangan orang dan organisasi. Dengan demikian, belajar daripada pelatihan telah menjadi karakteristik utama dari perubahan di perusahaan ini. Oleh karena itu, pembelajaran individu dan organisasi menjadi ciri pengembangan sumber daya manusia yang strategis. Perusahaan Shopee ini membandingkan dengan banyak pendekatan yang terprogram untuk perubahan yang lebih baik. Karena didefinisikan oleh ahli, itu berfokus pada tugas, unitaris, dan bergantung pada pelatihan untuk mengalirkan arus perubahan terkait tugas ke bawah. Terus yang kedua ada workload analysis and employer needs analysis. Di perusahaan Shopee ini, mereka sangat mementingkan apa yang dibutuhkan oleh karyawan mereka. Sehingga sebisa mungkin mereka memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan karyawan yang ada di kantor. Seperti contohnya makanan dan minuman gratis. Terus juga jam istirahat yang fleksibel dan juga budaya perusahaan yang menyenangkan. Gitu. Nah, hal ini itu tertuang dalam visi Shopee, yakni we believe in the transformative power of technology and want to change the world for the better by providing a platform to connect buyers and sellers within one community. Selain itu juga, perusahaan Shopee ini sebisa mungkin menerapkan budaya yang menyenangkan. Contohnya pekerjaan yang simple dan juga kebersamaan dalam setiap program yang mereka bina mulai dari baik dari internal maupun eksternal. Nah, lalu yang ketiga itu ada employer recruitment. SDM tidak mengizinkan umpan balik dan tidak bisa menangani kritik. Mereka menutup obrolan grup perusahaan karena terlalu banyak orang yang mengeluh di dalamnya. Tetapi mereka atau perusahaan Shopee ini tidak menanggapi keluhan tersebut. Bahkan menanggapi keluhan dalam obrolan grup. Tentu saja orang-orang akan mengeluh. Nah, tapi sekarang Shopee menutupnya. Semua keluhan yang dapat disampaikan secara internal akan terbuka umum di Glassdoor atau Jobstreet dan lain-lain. Mereka atau perusahaan Shopee ini juga sangat lambat dalam proses perekrutan, bahkan untuk posisi mendesak. Setiap kali karyawan baru merujuk teman-teman internal, mereka bahkan tidak menanggapi permintaan dan menolak gitu. Bahkan teman-teman yang sebelumnya bekerja sebagai seller di Shopee juga gagal dalam screening pertama untuk posisi agent. Wow, ternyata cukup rumit dan cukup susah ya teman-teman buat kita yang pengen masuk di perusahaan Shopee ini gitu. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada strategies to maintain and increase relationship engagement. Fokus perusahaan Shopee ialah pada digital e-commerce untuk terus menarik minat konsumen untuk berbelanja melalui aplikasi miliknya.
Maka Shopee memiliki strategi-strategi tersendiri, seperti misalnya memiliki brand ambassador, kayak waktu itu BTS, atau artis-artis ternama lainnya. Gitu. Selain itu juga, Shopee menerapkan sistem gratis ongkir agar konsumen tetap berminat berbelanja di e-commerce mereka. Siapa sih di sini yang nggak tergiur sama gratis ongkir gitu? Udah harga di Shopee murah-murah, gratis ongkir, pasti auto check out, ya nggak sih? Oke, next di slide berikutnya. Nah, yang kelima itu ada Human Capital Management and Career Management. Manajemen tidak mengetahui target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tidak dapat memberikan KPI untuk sebagian besar staf. Tidak ada kemajuan karir yang jelas, sangat sulit untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi, meskipun pencapaian dan pengalaman bertahun-tahun bekerja di Shopee. Sumber daya manusia atau SDM tidak melakukan bagian mereka untuk memperbaiki kondisi kerja karyawan lainnya. Mereka terus memperkerjakan orang, tetapi tidak menambah ruang meja dengan cepat. Untuk karyawan saat ini, mereka dapat mencoba mencari tugas yang sama dan ditawari gaji yang lebih baik di tempat lain. Tidak ada kenaikan cuti tahunan, bahkan setelah bekerja di sini selama bertahun-tahun, favoritisme terbesar adalah di mana Shopee hanya fokus pada BD dan pemasarannya saja. Tim BD ini terkadang dapat membuat kesalahan yang merugikan perusahaan hingga 1000 plus-plus, tetapi tidak dihukum atau diambil tindakan. Mempromosikan budaya itu menurut mereka tuh bukan masalah yang besar. Membuat kesalahan seperti itu sejak lahir. Mereka memiliki departemen L&D, tetapi tidak berguna karena perusahaan sangat kekurangan staf dan manajer tidak akan menyetujui karyawan lama untuk mengikuti pelatihan apapun. Astaga, 1000 plus-plus itu bukan hal yang sedikit ya teman-teman. Sedikit shock sih. Tapi oke, kita langsung lanjut aja ke yang keenam, itu ada employee selection. Dalam prakteknya, proses seleksi berbeda antara organisasi dan antara dua pekerjaan yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Prosedur seleksi untuk manajer senior akan berlarut-larut dan ketat, tetapi sederhana dan singkat saat mempekerjakan pekerja lantai toko. Nah, ada juga nih proses seleksi karyawan di Shopee, itu ada 12, teman-teman. Dan ini menurut aku tuh kayak cukup rumit gitu ya. Yang pertama itu ada analisis job, yang kedua recruit, yang ketiga application form, yang keempat written exam, yang kelima preliminary interview, yang keenam business games, yang ketujuh tes, yang kedelapan final interview, yang kesembilan medical check, yang ke-10 reference check, yang ke-11 PNMGRD SEDES, and yang terakhir employee. Wow, cukup rumit dan cukup banyak banget ya teman-teman kalau misalkan kita pengen masuk di perusahaan Shopee ini. Kita harus melalui 12 tahap itu yang menurut aku tuh itu bukan hal yang singkat dan bukan hal yang mudah. Padahal dari diri aku sendiri tuh kayak pengen gitu guys masuk di perusahaan Shopee. Tapi ternyata serumit itu, tapi ya nggak apa-apa. Asalkan kita mau ngecoba, ya kita coba aja. Nggak ada yang nggak mungkin, ya kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada HR training atau human resource training. Nah, langkah pertama training dan pengembangan Shopee ini berlangsung melalui program orientasi regional yang insentif untuk para manajer. Di mana kegiatan pengalaman ini tuh menyoroti pentingnya budaya dan kompetisi kepemimpinan. Para manajer ini juga menghadiri sesi mendalam untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsi bisnis utama Shopee.
Nah, yang kedua itu akademi ini menawarkan 5 tingkat program pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemimpin Shopee di berbagai tahap. Setiap pemimpin juga dalam organisasi itu diundang untuk berpartisipasi dalam program pelatihan 2 hari yang disesuaikan di setiap tahun. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan dari analisis HRM di perusahaan Shopee yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi ada 7 ya teman-teman, itu emang lumayan banyak. Terus juga tadi ada 12 tahap seleksi di perusahaan Shopee yang menurut saya sendiri itu cukup rumit. Tapi buat kalian yang tetap pengen dan punya minat untuk masuk ke perusahaan Shopee, tetap pantengin terus info-infonya, tetap cari terus info-infonya, kita sama-sama berjuang biar bisa masuk di perusahaan Shopee. Oke, tetap semangat semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.